Kecerdasan keuangan adalah salah satu hal yang wajib kamu pelajari dalam perjalananmu menuju ke arah kekayaan. Namun satu sisi, saat dalam proses meningkatkan kekayaan, dibutuhkan sebuah IQ keuangan yang cukup untuk mendampingi kecerdasan keuangan. Semisal contoh, orang yang berpenghasilan 10 juta namun dapat menyimpan uangnya 50% dari penghasilannya, berarti memiliki IQ keuangan yang lebih tinggi daripada orang yang berpenghasilan sama namun menyimpan lebih rendah setelah dikurangi biaya kebutuhan. Saya paham bahwa tingkat kebutuhan semua orang itu berbeda karena ada sebagian dari kita yang memiliki masalah keuangan yang beragam, seperti keluarga sandwich generation, atau mungkin beberapa orang yang tidak memiliki sebuah privilege yang cukup untuk memfasilitasi kita dalam perjalanan menuju kekayaan. Namun, kamu tidaklah perlu berkecil hati terhadap itu, karena saya pribadi juga terlahir di golongan keluarga yang termasuk dalam kategori sandwich generation dan no privilege dalam perjalanan ke arah kekayaan. Namun, ada sebuah ilmu yang dapat membantu kita dalam meningkatkan kekayaan, dan saya pribadi sudah menerapkan ilmu yang saya bagikan di video kali ini, dan saya merasa bahwa keuangan saya mulai bertumbuh dan semakin sehat hari demi harinya. IQ keuangan terdiri dari 5 kategori yang masing-masing harus dipelajari secara rinci. Saya ingatkan bahwa tidak ada cara instan dalam meningkatkan kekayaan, dan oleh karena itu, jangan mudah tergoda dengan suatu investasi atau bisnis yang dapat membuatmu kaya secara mendadak, karena sudah pasti hal itu adalah sebuah penipuan yang ingin menguras hartamu. IQ keuangan yang pertama yaitu menghasilkan lebih banyak uang. Mungkin sebagian besar dari kamu sudah memiliki sebuah pekerjaan yang memberimu sebuah penghasilan, namun tak jarang kamu merasa bahwa penghasilanmu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Maka hal pertama yang kamu lakukan adalah temukan cara atau sebuah skill agar dapat menghasilkan lebih banyak uang yang dapat kamu simpan. IQ yang kedua yaitu melindungi uang yang kamu miliki. Ada satu kebenaran bahwa dunia menginginkan uangmu, dan tidak semua orang yang mengambil uangmu adalah seorang perampok. Salah satu predator keuangan terbesar dalam hidup kita adalah sebuah pajak. Ketahuilah bahwa pemerintah adalah pengambil uangmu secara sah sebelum gajimu masuk ke dalam rekeningmu. Itulah mengapa temukan cara untuk melindungi uangmu serta cara menaikkan penghasilan tanpa membayar pajak yang lebih tinggi secara sah. IQ keuangan yang ketiga adalah menganggarkan uangmu. Saat uangmu sudah banyak, belajarlah menganggarkan dana dengan tepat dan dapat meningkat seiring bertambahnya waktu. Berhati-hatilah dalam menaruh dana tabungan, karena saat kamu salah memilih kendaraan investasi, maka hal itu akan seketika menyapu bersih semua tabunganmu. IQ keuangan yang keempat adalah menggunakan leverage atas uangmu. Setelah kamu menganggarkan uang lebihmu, maka tantangan selanjutnya adalah mengenakan leverage atas semua uangmu. Carilah sebuah bisnis atau cara untuk mendapatkan return hasil yang lebih tinggi yang dapat kamu tangani semua resiko yang terkandung di dalamnya. Dan yang kelima adalah meningkatkan informasi keuanganmu. Saat kamu sudah berada di level ini, kamu hanya bekerja untuk mengawasi dan mencari info tentang sebuah bisnis yang dapat melipat gandakan uangmu. Sebuah koneksi yang luas akan membuatmu jauh lebih maju pada level ini. Intisarinya adalah dibutuhkan sebuah kesabaran dan waktu dalam pengumpulan kekayaan. Ingatlah selalu bahwa tidak ada cara instan dalam proses menuju kekayaan. Tetaplah semangat dalam menjalani semua prosesnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.